Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Refli Kipas di Kodam Konten Dakwah Menggokil. Dan lagi-lagi saya bersama teman saya Rohmat Hidayati. Mana kabar Anda setelah dimarahin teman-teman Anda bersama ustadz-ustadz Anda? Iya. Banyak sindiran barusan yang kami alami saat taklim mengaji sama Al Habib Hadi. Banyak sindiran. Ya kita harus sabar. Sabar. Jadi buah dari kesuksesan itu dari sabar. Ya, kita harus sabar. Kalau ingin sukses ya sabar ya gitu loh. Ya, Anda sudah disindir-sindir dah sana ya. Katanya nggak hadir selama berapa minggu? Selama 7 hari kita nggak hadir. Seperti tahlilan sudah. Iya. Memperingati tahlilan 7 hari kita nggak hadir pengajian. Oke, ini pertanyaan dari teman saya. Ya. Ya nggak sesat, mungkin cuma mungkin banyak di kalangan para pemuda-pemuda sekarang. Ya gimana? Ya, pertanyaannya. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Kak, aku mau tanya, apa hukumnya membohongi? Saya punya pacar tapi saya selalu dibohongi. Katanya teman saya dia selingkuh sama perempuan lain. Ini gimana ini? Jadi seperti apa? Maksudnya itu coba diluruskan pemikiran saya. Seperti apa yang dimaksud membohongi pacarnya? Ya mungkin membohongi pacarnya itu kan seperti ini. Gimana? Dia kan punya pacar gitu. Ya. Dibohongi pacarnya mau ke sana tapi malah sama wanita lain. Oh, jadi seorang perempuan dibohongi seorang laki-laki. Ya. Dia itu janjinya laki-laki itu mau pergi ke sana lah liburan, tapi liburan sama cewek lain. Sama cewek lain. Bentar ya. Ini bro, ini Anda pacaran nih bro, Anda dosa bro. Nah, ini yang perlu dibahas ini yang pacaran dulu. Sebelum kita membahas tentang hal yang bohong, kita bahas tentang pacarnya. Kali ini tuh pacaran. Sudah nilai minus sudah nilai minus juga. Kalau pacar Anda bersama wanita lain, ya Anda jangan marah-marah. Soalnya ada pacarnya bukan istrinya. Kalau istrinya boleh Anda caci maki di rumah. Kalau Anda istrinya boleh Anda melabrak. Ya, ini kalian bukan siapa-siapanya. Iya. Ini gimana ini? Hak kalian sebentar. Ini hak kalian untuk marah kepada pacar kalian ini tidak ada. Soalnya apa? Ini bukan suami Anda. Jadi kalian tidak berhak. Tapi di situ ada bohongnya. Bohongnya situ yang tidak boleh. Bohongnya tidak boleh. Tapi di situ hak memarahi. Ya itu pacar Anda. Itu bukan suami. Kalau suami kalian itu berhak kalian memarahi. Ini pacar kalian. Ya bebas lah. Hubungan Anda dengan pacar Anda itu perlu dipertanyakan. Itu sudah menjadi nilai minus. Apalagi pacar Anda ini menambah pacar. Dosa sekali ya. Oke, gimana hukum membohongi itu? Jadi hukum membohongi itu tidak boleh. Jadi dalam segi adab. A few moments later. Kita ada komunikasi antara sosialisasi antara orang kita itu adabnya tata krama menurut bahasa Jawa itu kita dilarang untuk berbohong. Jadi Rasulullah mencontohi sendiri, Rasulullah tidak pernah berbohong. Rasulullah tidak pernah bohong. Jadi tapi seperti kayak ada peperangan itu apa bohong? Bukan, itu suatu taktik. Oh taktik. Jadi peperangan itu penuh taktik. Jadi contohnya perang kita janjian antara kelompok A dan B. Janjiannya perang jam 7 pagi. Tapi kita menggempur musuh jam 6 pagi, memulai lebih awalan. Kenapa? Karena dia belum siap-siap musuh, kita gempur awal. Itu cuma taktik. Jadi kita taktik banyak perang. Seperti Rasulullah mencontohi sendiri perang. Kita lupa perang apa namanya. Jadi Rasulullah menyuruh. Jadi barisan itu dijajar lurus. Itu yang belakang ini disuruh menebar debu supaya melihatkan banyak pasukannya. Tapi aslinya dikit. Jadi padahal dikit. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada ilmu hisab yang sangat bagus. Jadi sekali lihat itu sudah tahu ini berapa orang, ini 1000, ini 200, Itu kehebatan orang zaman dulu. Nah, jadi ini cara mengecoh. Orang tidak bisa menghitung jumlah kita. Jadi itu ada ilmu sendiri, jadi diterbangkan. Itu suatu taktik, bukan bohong. Adapun hukum bohong sendiri itu tidak boleh.
Kalian Boleh. berbohong. Tapi kalau berbohong demi kebaikan ini gimana? Jadi seperti bukan berbohong, itu menghela namanya. Menghela. Nah, hukum berbohongnya sendiri tidak boleh, tapi ada menghela. Jadi menghela ini ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Menghela itu sendiri apa menghela? Menghela itu melencengkan suatu kalimat dari A, dia itu ngomong A, tapi niatnya B. Oh iya. Seperti contohnya, Anda ada orang, contohnya Anda dibilang Anda tidak ngerokok, contohnya Ya. Anda tidak ngerokok. Nggak ngerokok. Anda bertanya, Anda rokokan? Anda Enggak. jawab, enggak. Padahal maksudnya apa? Anda sekarang tidak ngerokok. Padahal Oh padahal Anda iya ngerokok. ya. Jadi Padahal itu saya hela. ngerokok sendiri ya. Jadi itu menghela. Iya. Itu namanya menghela. Menghela. Jadi saya sebagai penanya, saya menganggap Anda tidak rokokan. Dan Anda menjawab Anda tidak rokokan. Ya. Ya, padahal Anda itu niatnya sekarang tidak rokokan, tapi di lain waktu rokokan. Itu menghela. Ya. Nah, ada kalanya menghela itu boleh, ada kalanya menghela itu tidak boleh. Tapi ini tadi katanya temennya selingkuh sama wanita lain, kan Anda sudah seuzon gitu loh. Iya. Kalau seuzon gimana itu? Jadi seuzon, jadi berprasangka jelek Ya. sama seorang itu tidak boleh. Jadi kita diajari husnudzon sama seseorang seluruh, walaupun wali itu diajarkan husnudzon sama seluruh makhluk itu husnudzon. Jadi orang lihat itu mungkin saja ke sini. Jadi orang seperti wali dicontohkan. Orang melihat orang bermaksiat, Ya. kita suruh husnudzon. Husnudzon bagaimana? Mungkin nanti dia di akhir hayatnya dia akan bertobat. Kita Ya. mungkin kita nanti naudzubillah kita di akhir hayat insyaallah kita dijadikan minal husnul khatimah. Mungkin kita tidak sebaik orang itu. Oh, jadi kita jadi disuruh husnudzon. Kalau ada orang minum-minum tadi jangan orang jelek ini pasti ini. Nah, bukan. Nggak boleh, ya? Jangan hukumi itu orang jelek. Ya. Tapi kenapa? Hukumi itu orang yang salah. Oh. Bukan itu orang jelek, dia melakukan kesalahan. Bukan dia bukan Sepeda itu tadi ribut aja. Iya, jadi pikiran saya itu ketut sama peda. Iya, sepeda tadi. Ya. Jadi apa tadi? Ngomong apa tadi? Ya menghukumi orang itu dengan hukum salah orang yang salah. Ya, itu orang saudara kita semuslim itu melakukan kesalahan. Bukan dia itu orang yang apa tadi? Orang yang jelek. Orang jelek, bukan orang jelek. Nah, kalau kita menyatakan dia orang jelek, berarti kita mengecap dia orang jelek. Padahal yang berhak mengecap dia jelek bagusnya siapa? Itu Gusti Allah. Oh, bukan kita. Ya, bukan kita. Kita Siapa bukan tahu orang yang minum-minum tadi nanti bertobat, ya, dapat hidayah. Karena banyak, Bro. Wali-wali Allah yang dia itu ahli maksiat menjadi wali Allah. Contohnya siapa? Yang kita kenal di Indonesia, termasuk dari satu wali songo. Ya. Siapa? Sunan siapa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, beliau itu perampok sebelumnya. Perampok. Tapi di akhir-akhirnya setelah bertemu dengan Sunan Bonang, bagaimana? Dia mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi termasuk salah satu wali songo yang maklum, yang sudah ma'ruf, yang tersebar di Indonesia. Wali songo termasuk Sunan Kalijaga. Jadi kita tidak boleh mengecap ini orang jelek, tidak boleh. Pencuri ya, karena nyuri niatnya baik ya. Dan walaupun dia nyurinya niatnya baik, tetap kita menghukum dia salah. Iya. Bukan dia itu jelek, dia itu melakukan kesalahan. Orang mukmin, orang Islam dia yang melakukan kesalahan. Bahkan ada pepatah Jawa ya, bilang begini. Ojo percaya sing berdasarkan jari ini. Lah ngono. Ya. Ah, iku. Iya, itu jari itu jarang bener. Jarang bener. Jari. Nanti Itu saya kasih subtitlenya. ya, subtitlenya di bawah nanti. Ya, Jari jarang bener. Itu kadang benarnya. Jadi jari itu kadang benarnya. Jadi Tapi kebanyakan 90% salah. iya. Itulah dalilnya orang Jawa. Jadi kita diajarkan balik lagi ke pertanyaan yang awal. Dia itu berbohong, hukum berbohong tidak boleh. Ya. Begitu juga suudzon. Kita suudzon berprasangka jelek
Ya ginilah konten dakwah dirusi oleh para syaiton-syaiton. Sepeda-sepeda lipat. Nah, jadi kita diajarkan husnudon sama seseorang, apalagi sama muslim saudara kita sendiri. Ya. Kita harus husnudon, berprasangka baik. Walaupun dia seakan-akan surahnya, gambarannya dia itu melakukan kesalahan, Ya. kita harus berhusnudon. Mungkin nanti dia mendapatkan hidayah, dia menjadi wali, dia melebihi derajat, dia melebihi kita, bro. Oh gitu ya. Iya. Mungkin segini penjelasan dari Iya. Anda. Oke, mungkin segini aja untuk di episode kali ini. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Saya Refli Kipas dan teman saya Rahmat Hidayatullah. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memiliki jamaah. Ya.